Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan namaku Safiran Raskia dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aku di sini ingin membahas tentang metode penerjemahan Arab Indonesia. Ini untuk tugas KKN aku ya teman-teman. Lanjut. Metode penerjemahan Arab Indonesia. Nah, metode yang akan dibahas di sini adalah metode yang digagas oleh Peter Newmark karena metode beliau dianggap sebagai metode yang paling lengkap dan memadai. Teori Newmark ini disebut sebagai diagram V yang berjumlah 8 metode. Apa saja sih 8 metode tersebut? Mari kita lihat bagan diagram V-nya. Ada KDK, metode kata demi kata, ada metode adaptasi, ada metode harfiah, ada metode bebas, ada metode setia, ada metode idiomatik, ada metode komunikatif, dan ada metode semantik. Oh iya, aku kasih notes ya di sini. Semakin ke bawah metode yang digunakan itu semakin baik. Lanjut. Nah, dari 8 metode tersebut dibagi menjadi dua. Ada metode yang berdasarkan metode penerjemahan berorientasi pada keakuratan TSU. Ada 4 nih teman-teman, yaitu kata demi kata, harfiah, setia, dan semantik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah metode kata demi kata. Metode ini seorang penerjemah meletakkan kata-kata dalam TSA langsung di bawah TSU. Nah, kita lihat contohnya teman-teman ya. Contohnya, terjemahan metode KDK. Kita bisa lihat di TSU atau teks sumber, yaitu teks bahasa Arabnya, dan teks sasarannya, itu teks bahasa Indonesianya. Nah, penjelasannya, terjemahan tersebut terlihat menggunakan metode ini karena jumlah kata dalam bahasa sumber atau bahasa Arab yang ada berjumlah 5 kata, juga diterjemahkan sebanyak 5 kata tanpa mengubah posisinya sedikit pun. Kalau teman-teman artikan satu persatu, itu sama ya artinya. Lanjut. Biasanya metode yang tadi kata demi kata itu digunakan di pondok pesantren teman-teman. Kalau teman-teman belajar ngaji kitab, biasanya ustadz-ustadznya itu menggunakan metode tersebut untuk menerjemahkan kata per kata di kitab-kitabnya. Yang kedua adalah metode harfiah. Metode ini seorang penerjemah mencarikan padanya konstruksi gramatikal TSU yang terdekat dengan TSA. Nah, biasanya tidak sesuai dengan konteks nih teman-teman penerjemahannya. Kita langsung lihat aja ya. Yang aku garis bawahi dan penjelasannya langsung. Terjemahan tersebut terlihat menggunakan metode ini karena penerjemahnya mencari konstruksi gramatikal dalam terjemahan kalimat ja'a rajulun min rijalil birri wal ihsan. Penerjemah tidak menggunakan terjemahan aslinya dengan kalimat datang seorang dari pria baik-baik dan berbuat baik. Nah, tetapi penerjemah menerjemahkannya menjadi seorang pria baik datang. Tetapi penerjemah masih melepaskannya dengan konteks, ya kan? Jadi konteks di sini itu adalah pria baik yang membantu korban-korban goncangan. Kira-kira apa ya? Nah, yang tepat itu kan relawan ya. Harusnya terjemahan yang efektif itu seperti yang diletakkan di bawah. Seorang relawan datang ke Yogyakarta untuk membantu korban gempa. Sebaiknya kata pria baik datang untuk membantu. Nah, diganti saja seorang relawan datang ke Yogyakarta untuk membantu korban gempa. Itu sesuai konteksnya teman-teman. Lanjut. Metode setia. Nah, seorang penerjemah jika menggunakan metode ini itu mereproduksi makna kontekstual, tetapi masih dibatasi oleh struktur gramatikalnya. Metode ini biasanya digunakan pada tahap awal pengalihan atau digunakan oleh mereka yang mementingkan penonjolan unsur gramatikal dan kultural pada TSU. Kita lihat ya contohnya. Nah, penjelasan terjemahan tersebut terlihat menggunakan metode ini karena penerjemahnya sudah memperhatikan makna kontekstual dengan menerjemahkan kasir Numat terjemahannya dengan kata dermawan. Meskipun demikian, penerjemah masih mempertahankan arti literalnya karena masih menambahkan terjemahan setelah kata dermawan dengan banyak abunya. Padahal sebenarnya cukup juga ya arti kata dermawan ini, orang-orang juga pasti pada tahu dong, ya kan? Nah, pada
pada kata banyak abunya, pesan yang ada di TSU itu sebenarnya sudah tersampaikan dengan dia mengartikannya dia dermawan saja. Hal ini berkaitan dengan kasih kalimat yang memang idiem dan memiliki arti dermawan. Nah, biasanya metode ini dipakai untuk terjemahan teks-teks keagamaan seperti Al-Quran dan hadis. Seperti itu, teman-teman. Lanjut, yang keempat ada metode semantik. Metode ini, seorang penerjemah lebih luas dan fleksibel dari penerjemah yang menggunakan metode setia tadi. Nah, biasanya metode ini tuh si penerjemah sudah mempertimbangkan unsur estetika TSU. Kata-kata yang sedikit bermuatan budaya diterjemahkan dengan kata yang netral atau istilah fungsional yang biasanya didengar oleh masyarakat, teman-teman. Nah, lihat kan, si muka 2 yang aku garis bawahi. Nah, terjemahan tersebut terlihat menggunakan metode ini karena penerjemahnya saat dihadapkan dengan frasa zal wajhain mampu menerjemahkan dengan si muka 2. Yang memang kebetulan nih, si muka 2 ini sudah banyak didengar oleh masyarakat dan dipakai juga di masyarakat. Penerjemah tidak terjebak dengan mengartikannya orang yang memiliki muka 2. Secara idiomatis, frasa ini bisa diterjemahkan dengan munafik. Tapi kalau kita menerjemahkannya dengan munafik akan beda metode, teman-teman, menjadi metode idiomatis. Selanjutnya ada 4 metode lagi yang berdasarkan pada keakuratan TSA atau berorientasi pada keakuratan TSA. Teks sasaran. Ada apa aja sih? Yang pertama ada adaptasi, yang kedua ada bebas, yang ketiga ada idiomatis, dan yang keempat ada komunikatif. Kita bahas satu-satu lagi ya, teman-teman. Yang pertama, ada metode adaptasi. Biasanya penerjemah menggunakan metode ini tidak terlalu memperhatikan keteralihan struktur TSA-nya. Dia hanya memperhatikan apakah terjemahannya dapat dipahami dengan baik oleh si penutur BSA atau tidak. Kita lihat ya contohnya. Metode ini dianggap sebagai metode yang paling besar dan paling dekat dengan TSA. Namun demikian, penerjemah tidak mengorbankan hal-hal penting dalam TSU yang ingin disampaikan, seperti tema, karakter, atau alur. Biasanya nih, metode ini dipakai untuk menerjemahkan film, drama, ataupun puisi. Contohnya nih ya. Nah, terjemahan tersebut terlihat menggunakan metode ini karena ada upaya penerjemah untuk melepaskan diri dari kekungkungan struktur gramatikal TSU, meskipun struktur maknanya masih dipertahankan. Penerjemah ingin menampilkan corak baru dalam pemaknaan TSU tanpa menghilangkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis TSU, dan berupaya menampilkan TSU menjadi dinamis mengikuti perkembangan pemaknaan TSA. Teks tersebut menjadi contoh adalah teks syair. Nah, ini itu teks syair ya, teman-teman, yang menjadi contoh di atas. Tentunya akan lebih baik jika diterjemahkan seperti ini. Dia hidup jauh, sehingga kaki tidak bisa menjangkaunya. Pada mata air bagian sungai paling atas. Lebih mudah bukan dipahami? Lanjut. Metode bebas. Biasanya metode ini itu berbentuk parafrase yang bisa lebih panjang dan juga bisa lebih pendek dari aslinya. Nah, metode ini tuh mengambil inti yang dipahami oleh si penerjemah. Biasanya metode ini itu untuk keperluan media massa dan jurnalistik. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini kalimatnya panjang juga ya, dan penjelasannya kita lihat. Terjemahan tersebut terlihat menggunakan metode ini karena penerjemah tidak ingin dikungkung oleh struktur gramatikal dan struktur makna TSU. Penerjemah ingin memberikan perspektifnya sendiri tanpa menghilangkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis TSU. Memang tampak ada distorsi atau kerusakan makna, tetapi tidak menghilangkan pokok pikiran dari si penulis. Bila diterjemahkan secara lengkap, artinya bahwa harta merupakan sumber terbesar kehancuran bagi kehidupan umat manusia. Nah, penerjemah ini tidak mau nih dikungkang oleh oleh gramatikal. Jadi dia memberikan perspektifnya sendiri, yaitu mencari intisari dari
apa sih sebenarnya teks ini tuh tentang apa? Nah, penerjemah menerjemahkannya seperti yang di atas, harta sumber malapetaka. Sama bukan? Tidak ada pokok pikiran yang dihilangkan oleh si penerjemah. Lanjut. Metode idiomatis. Metode ini mengharuskan untuk menggunakan kesan keakraban dan ungkapan idiomatis yang tidak didapati di versi aslinya. Banyak terjadinya distorsi juga teman-teman, nuansa makna tetapi lebih mudah dipahami dan lebih nyaman dibaca ketika dipakaikan metode ini. Kita lihat ya contohnya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya tentang mahfuzat ini atau idiom ini. Nah, kalau di bahasa Indonesia tuh teman-teman juga pasti udah tahu nih, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau yang mahfuzat di atas kan artinya tidak ada kenikmatan sebelum rasa lelah gitu ya. Nah, terjemahan tersebut terlihat menggunakan metode ini karena penerjemah memperhatikan pengalihan idiom TSU ke idiom TSA yang kebetulan punya makna yang sejenis. Tanpa memperhatikan aspek idiomatis pada TSU, terjemahannya menjadi setiap kenikmatan itu bisa diraih dengan kerja keras. Harusnya kan artinya seperti itu, tapi penerjemah memperhatikan pengalihan idiom TSU ke idiom TSA, jadinya seperti yang di atas tadi. Meskipun terjemahan ini bisa dipahami, yang terjemahan yang sudah diterjemahkan itu yang setiap kenikmatan itu bisa diraih dengan kerja keras, tetapi pembaca bila dibandingkan dengan terjemahan yang setiap kenikmatan itu bisa diraih dengan kerja keras dan dibandingkan dengan terjemahan yang sudah memakai metode idiomatis, maka dengan menggunakan metode idiomatis ini lebih mudah untuk dicerna oleh pembaca. Nah, kita ke metode selanjutnya ya. Ada metode komunikatif. Nah, metode ini mengharuskan penerjemah memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi yang dikaitkan dengan siapa calon pembacanya dan apa tujuan penerjemahan teks tertentu. Jadi, metode komunikatif ini tuh benar-benar memperhatikan sasarannya nih. Kira-kira mau menerjemahkan buku anak-anak kah atau mau menerjemahkan kisah cinta kah? Jadi, benar-benar ngikutin sasarannya nih mereka ke siapa. Si penerjemah ini mau menerjemahkan buku itu sasarannya ke siapa. Itu sangat-sangat diperhatikan sasarannya. Nah, sehingga penerjemah bisa memilih diksi, struktur kata, dan teknik penyampaian pesannya dengan benar. Kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya. Di sini ada dua contoh. Ada untuk orang awam dan untuk terpelajar. Orang awam itu ya kayak kita-kita, masyarakat pada umumnya gitu. Nah, kalau yang terpelajar itu seperti ya kayak mahasiswa atau siswa-siswa di sekolah, itu akan lebih baik jika menerjemahkan bukunya seperti itu. Jadi kalau orang awam, kita tumbuh dari mani, lalu segumpal darah, dan kemudian segumpal daging. Udah paham bukan? Nah, kalau yang terpelajar, karena mereka juga paham tentang ilmunya, biasanya ini di biologi ya, contoh buku biologi, kita berproses dari sperma, lalu zigot, dan kemudian embrio. Nah, penjelasannya adalah terjemahan tersebut terlihat menggunakan metode komunikatif ini karena metode ini memang menyesuaikan terhadap target pembaca, seperti tadi aku bilang, dan untuk tujuan apa TSU itu diterjemahkan. Pesan yang terkandung sebenarnya sama, hanya dibuat dengan dua versi yang berbeda. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan aku kali ini. Mohon maaf sekali bila banyak kekurangannya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kathiron.